Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tan Yun berhasil menyelamatkan Luo Fan dan murid lainnya dari serangan murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Apa yang akan dilakukan Tan Yun selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Melihat kejadian barusan dan begitu kuatnya aura singa naga emas, Luo Fan dan Song Hong serta murid lainnya gemetaran dan tidak berani melakukan apapun. Tiba-tiba suara akrab terdengar menyapa mereka. Ketika mereka melihat ke atas, di kepala singa naga emas, Tan Yun berdiri sambil tersenyum. Segera kegembiraan muncul di hati mereka. Apalagi mereka melihat singa naga emas mengecil seukuran telapak tangan dan masuk ke dalam baju Tan Yun. Mereka semakin takjub. Mereka bingung dan bertanya-tanya tentang binatang ajaib itu yang sanggup membunuh 10 orang praktisi di ranah jiwa janin tingkat sempurna hanya dengan auranya saja. Mereka menebak pasti itu monster tingkat 3. Tan Yun hanya mengangguk dan mengatakan itu adalah hewan peliharaan spiritualnya. Setelah itu Tan Yun memberikan informasi bahwa sudah ada 5 murid divisibil yang mati dibunuh oleh murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Padahal mereka baru 6 hari tiba di Tanah Abadi. Untuk itu mereka harus menuntut balas pada kedua sekte kuno itu. Namun masalahnya murid-murid divisibil terlalu lemah. Tan Yun lalu membuat strategi. Dia mengeluarkan formasi yang pernah dibelinya dulu. Ketika formasi itu diaktifkan, sebuah tirai cahaya berbentuk kubah raksasa menutupi hutan dengan radius 3 mil. Ini formasi ilusi, agar orang yang berada di luar formasi tidak dapat melihat mereka, hanya bisa melihat hutan dan pepohonan. Tapi musuh bisa masuk ke dalam, dan saat itulah mereka dengan mudah akan menyergap para musuh, karena sekalipun bisa masuk, mereka tetap tidak dapat menemukan di mana para murid dari Sekte Suci Huangfu. Lalu Tan Yun juga mengaktifkan formasi ruang waktu agar mereka dapat berlatih. Dengan perbedaan waktu 1 bulan di dalam sama dengan 1,5 bulan di luar, semua menyambut dengan bersemangat. Tan Yun meminta Luo Fan menjaga pintu masuk hutan dan membawa yang lainnya masuk. Sementara itu Tan Yun dan yang lainnya akan berkultivasi. Song Hong pun sebentar lagi juga akan menerobos. Kemudian Tan Yun mengirim singa naga emas mendampingi Luo Fan. Awalnya Luo Fan agak sedikit ketakutan karena singa naga emas yang berukuran kecil itu melompat di atas bahunya. Setelah itu Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan membentuk gambaran sosok Nanggong Yugin, dan Tan Yun berpesan, jika Luo Fan dan singa naga emas melihat Nanggong Yugin, jangan membunuhnya, tapi harus ditangkap hidup-hidup. Singa naga emas itu tiba-tiba mengaung, seperti meneriaki Tan Yun berulang kali. Singa naga emas bingung, kenapa Tan Yun membenci Nanggong Yugin. Karena dalam ingatannya, dia adalah putri yang dibesarkan di keluarga Tan. Dan sekalipun mereka batal menikah, tapi tidak ada alasan baginya untuk membenci Nanggong Yugin. Walaupun begitu, singa naga emas tetap mematuhi Tan Yun. Di dalam formasi, saat ini Tan Yun terus berkultivasi, memurnikan api-api yang sudah diperolehnya. 1 bulan berlalu di dalam formasi. Kira-kira sekitar 20 hari di luar formasi. Ketika itu, Meng Yi, Ziyan, dan 136 murid divisibil mulai memasuki formasi satu demi satu. Sementara Gong Sun Roxy dan Xiao belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, api Hong Meng Tan Yun sudah mencapai ke puncak 3. Jika sebelumnya hanya artefak senjata menengah yang dapat dihancurkan api Hong Meng, sekarang bahkan artefak terbaik sudah dapat dibakar hingga menjadi abu dengan kekuatan api Hong Mengnya saat ini. Setelah 2 bulan berlalu, Tan Yun keluar. Walaupun token Xiao yang dipegang Tan Yun masih utuh, tapi Meng Yi dan Jian tetap mengkhawatirkan keselamatan Zhongwu Xiao.
Lalu Tan Yun mengecek semua orang yang sudah berkumpul. Sudah ada 255 murid termasuk Tan Yun. Lalu dia mengecek token para murid di dalam cincinnya. Dan dengan berat hati, Tan Yun mengatakan bahwa sudah ada 75 murid divisi Pil yang saat ini telah meninggal karena tokennya sudah pecah. Kesedihan segera memenuhi semua orang di tempat itu. 5 hari kemudian, terdengar teriakan menggema di sekitar area kelompok Tan Yun. Itu suara Zhong Wuxiao yang memanggil Tan Yun dan Meng Yi. Tan Yun bergegas keluar dan mendapati Zhong Wuxiao menangis. Xiao meminta Tan Yun untuk segera menyelamatkan Gongsun Roxy. Kalau tidak, dia akan segera mati. Kemudian Xiao menjelaskan bahwa mereka berdua dalam perjalanan ke tempat perkumpulan ini, tetapi mereka dikejar oleh Nanggong Yukin. Namun mereka semua akhirnya bertemu dengan monster tingkat 3 yang kemudian mengejar Yukin dan Roxy. Mendengar Nanggong Yukin dalam bahaya, Tan Yun segera melepaskan Zhong Wuxiao yang sedari tadi dipeluknya. Lalu menyuruhnya menunggu bersama Mu Meng Yi dan dia segera pergi menyelamatkan Nanggong Yukin bersama singa naga emas. Keduanya melesat dengan sangat cepat menuju pintu masuk jurang pemakaman dewa. Sementara Mu Meng Yi dan Sui Jian saat ini mendengarkan cerita Zhong Wuxiao. Tapi bukan Jian kalau tidak tengil. Dia malah memarahi Zhong Wuxiao yang lebih mementingkan nyawa Gongsun Roxy daripada nyawa Tan Yun. Karena secara tidak langsung, Zhong Wuxiao telah mengirim Tan Yun ke dalam situasi berbahaya kali ini demi menyelamatkan Gongsun Roxy yang mana bukan bagian dari mereka. Meng Yi lalu merangkul Zhong Wuxiao dan menyuruh adiknya Sui Jian untuk diam. Tapi Jian terus mengoceh. Jika sesuatu terjadi pada Tan Yun, maka aku tidak akan memaafkanmu, Xiao. Mu Meng Yi menenangkan Zhong Wuxiao dengan mengatakan bahwa jangan menyimpan dalam hati perkataan Sui Jian ini. Karena adiknya ini walaupun bermulut pisau, tapi berhati baik. Sementara itu di tempat Tan Yun, setelah 6 jam akhirnya mereka tiba di mulut jurang pemakaman dewa. Tan Yun berdiri di langit dan mulai mengamati area sekitar. Tan Yun meminta singa naga emas mengikuti jejak nafas dari monster yang mengejar Nanggong Yukin dan Gongsun Roxy. Kemudian singa naga emas mengunci aura nafas itu dan mulai mengikuti jejaknya. Setelah 3 hari berlalu, singa naga emas dan Tan Yun menemukan jejak gunung dan hutan yang hancur. Mereka terus melanjutkan pengejaran, dan tiba-tiba bulu singa naga emas berdiri. Kemudian kecepatannya melambat. Binatang ini masuk dalam mode tempurnya. Tan Yun terkejut dengan perubahan ini. Hal seperti ini hanya terjadi jika singa naga emas bertemu dengan lawan yang dianggapnya kuat. Tan Yun segera bersembunyi di dalam bulu kepala singa naga emas yang telah berubah menjadi raksasa. Mereka terbang rendah, senyap, dan mendekati arah tebing. Setelah itu, mereka melihat 2 kepala naga. Tan Yun mengenalinya sebagai naga angin dan guntur yang berada di tingkat ketiga. Di atas langit ada perahu roh yang di atasnya berdiri 2 sosok cantik yang berusaha memberikan perlawanan karena tertahan dalam pusaran angin. Terlihat mereka berdua telah bekerja sama untuk bertahan hidup. Tan Yun menyuruh singa naga emas untuk segera menyerang naga berkepala 2 itu, sehingga dia bisa menyelamatkan kedua wanita itu. Di tengah badai dan angin yang menahan perahu roh itu, kedua gadis ini telah basah kuyup, sehingga rok panjang mereka telah menempel mengikuti lekuk indah tubuh keduanya. Mereka berteriak dalam keputusasaan, karena sepertinya ini adalah akhir dari perlawanan mereka selama ini berkat perahu roh tingkat tinggi. Tapi kini bahkan perahu roh tidak dapat bertahan lagi dan sepertinya akan mulai masuk ke dalam mata pusaran angin. Merasa ini adalah detik-detik terakhir kehidupan mereka, Gongsun Roxy berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya dibesarkan oleh kakeknya. Tetapi sekarang kakeknya bahkan tidak menyayanginya lagi. Kedua orang tuanya bahkan membuangnya.
Mungkin kematian adalah hal yang bisa melepaskannya dari semua kepedihan itu. Tapi ada hal yang akan disesalinya, bahwa dia tidak punya keberanian untuk mengatakan pada orang itu dia mencintainya. Nanggong Yukin yang mendengarnya segera memotong perkataan Gongsun Roxi dan menyuruhnya berpikir jalan keluar daripada memikirkan itu semua. Gongsun Roxi memarahi balik Nanggong Yukin, karena jika bukan dia yang mengejar dirinya dan Xiao, maka mereka tidak akan berada di situasi seperti ini. Nanggong Yukin juga marah dan berkata bahwa Gongsun Roxi harusnya berterima kasih pada naga ini. Sebab jika bukan karena naga ini, maka Gongsun Roxi sudah dibunuhnya sejak awal. Nanggong Yukin tidak jadi membunuh Gongsun Roxi karena membutuhkan bantuannya untuk melawan monster tingkat 3 ini. Gongsun Roxi berteriak lagi bahwa tidak apa-apa jika dia mati, karena tidak ada orang yang akan sedih jika dirinya mati. Tapi Yukin berbeda. Dia adalah kebanggaan istana jiwa. Mati bersamanya tidaklah begitu buruk. Karena bagi Gongsun Roxi, naga itu muncul atau tidak, dia tetap akan mati juga. Kalau bukan oleh naga itu, pasti mati karena dibunuh Nanggong Yukin. Di sisi lain, naga itu sudah tidak sabar untuk menghancurkan perahu itu bersama mereka berdua. Saat naga itu merasa perahunya sudah berada dalam jangkauannya, dia segera mengibaskan ekornya ke arah perahu itu. Saat ini Tan Yun dengan cepat menggunakan pedang ilahi atribut api Huowu merobek ekor naga itu. Ini kali pertamanya Tan Yun mengeluarkan pedang ilahi apinya itu. Tapi ekor naga itu terlanjur menghantam dada Tan Yun, yang membuat Tan Yun terlempar ke dalam perahu bersama kedua wanita itu. 3 tulang rusuk Tan Yun patah dan mulutnya menyemburkan darah. Gongsun Roxi berteriak terkejut memanggil Tan Yun untuk menyadarkannya. Itu karena Nanggong Yukin tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menerjang ke arah Tan Yun. Gongsun Roxi berteriak, "Nanggong Yukin, jangan!" Tapi Nanggong Yukin tak bergeming. Dengan mantap dia menusukkan pedangnya di punggung Tan Yun sambil berseru, "Mati kau bajingan!" Hal ini karena Nanggong Yukin telah diperintahkan untuk membunuh Tan Yun. Dan di dalam pikirannya saat ini, Tan Yun datang untuk menyelamatkan Gongsun Roxi seorang. Nanggong Yukin sangat yakin bahwa setelah Tan Yun membawa Roxi, dia pasti akan meninggalkannya sendiri. Jadi, dia bergerak cepat dan menusuk Tan Yun. Saat ini, Tan Yun menjerit kesakitan. Gongsun Roxi menerjang dengan teriakan, "Nanggong Yukin, kau pelacur!" Pedangnya membelah ke arah leher Nanggong Yukin. Di saat yang sama, Tan Yun juga berteriak, "Roxi, jangan sakiti dia!" Mendengar itu, baik Roxi maupun Nanggong Yukin tercengang. Tan Yun menarik tubuhnya agar pedang Nanggong Yukin keluar dari tubuhnya. Ia segera berkata, "Kekuatan angin naga ini telah rusak, kalian pergilah." Dan dengan terluka parah, Tan Yun memegang kendali perahu roh itu. Gongsun Roxi menolak untuk meninggalkan Tan Yun sendirian di perahu. Sementara Nanggong Yukin masih terkejut karena hatinya bergejolak saat ini. Hatinya sakit, dia memandang Tan Yun yang sempoyongan terus memuntahkan darah, tapi tetap memegang kendali perahu roh. Dan dengan darah di sekujur tubuhnya, Nanggong Yukin bahkan tak bisa menahan air matanya sehingga dia menangis. Gongsun Roxi saat ini juga menangis sambil membantu Tan Yun menstabilkan perahu roh. Gongsun Roxi berkata pada Nanggong Yukin, "Nanggong Yukin, kau bukan manusia, kau sangat tidak tahu malu." Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.